Di tengah malam, bayi kami menangis. Ibu mertuaku, sambil menyebutku tak berguna, menyiram kepalaku dengan sember air dingin. Suamiku, melihat spray yang basah kuyup, mengambil keputusan mengejutkan yang membuat ibunya terpaku. Sebaskom air bekas rendaman kaki baru saja menghantam menantunya pada pukul 3 dini hari. Ini menjadi tetes terakhir, percikan api yang menyulut perang keluarga yang dahsyat. Mengganti kepatuhan dengan ketegasan, Maya dan Bimo melarikan diri malam itu juga. Senjata rahasia mereka adalah rekening koran yang membongkar bagaimana ibu mertua dan putrinya selama 5 tahun telah menguras 1,2 miliar hasil jerih payah mereka. Sebuah serangan balasan yang cerdas. Pengungkapan kemunafikan serakah dan harga yang harus dibayar untuk ikatan keluarga yang beracun ini akan memberimu kepuasan yang luar biasa. Pembalasan apa yang menanti sang mertua licik? Pernahkah kamu bertanya-tanya, di mana batas kesabaran manusia? Bagiku, batas itu bukanlah malam-malam tanpa tidur di depan gambar arsitektur. Bukan pula rasa sakit menyiksa dari luka jahitan sesar yang belum sembuh. Batas itu tercapai dalam sekejap, pukul 3 pagi, di sebuah rumah sesak di kawasan padat di Depok. Ketika air keruh bekas rendaman kaki menghantam wajahku, aku sadar, diam bukanlah emas, melainkan racun yang perlahan membunuh hidupku. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Di perumahan padat di kawasan Depok, keheningan terasa mencekam. Yang terdengar hanyalah suara desit tikus di suatu tempat di balik ventilasi, dan deru motor sesekali yang membawa seseorang berangkat kerja shift pagi. Di kamar tidur seluas sekitar 15 meter persegi di lantai 2, udara terasa tebal dan pengap campuran bau susu basi, popok, dan panasnya dinding beton. Maya dengan hati-hati meletakkan Miko kecil, putra keduanya yang baru berusia 3 bulan, ke dalam boks bayi. Punggungnya ditusuk rasa sakit yang tajam, luka bekas operasi sesar masih terasa nyeri setiap kali cuaca berubah. Ditambah lagi dengan sakit punggung kronis, penyakit akibat profesinya sebagai arsitek, yang membuat setiap gerakan terasa seperti siksaan. Ia menghela napas pelan, menyibakkan rambutnya yang lengket karena keringat. Sudah 2 malam berturut-turut Miko menangis karena demam giginya sedang tumbuh. Maya hampir tidak tidur sama sekali. Begitu ia berbaring di pinggir tempat tidur dan meraih selimut tipis, putrinya, Putri, yang berbaring di sebelahnya, terlonjak kaget. Gadis kecil itu meraba-raba dengan tangannya, tidak menemukan ibunya, dan pecahlah tangisnya yang keras. Ibu di mana? Huaa. Tangisan anak kecil di keheningan malam menyayat telinga, merobek ketenangan rapuh rumah itu. Dengan panik, Maya menghambur ke arah putrinya, memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya sambil berbisik, "Ibu di sini, Putri sayang, ibu di sini, es-ses, nak." Nanti Miko bangun, tapi sudah terlambat. Tangisan Putri telah membangunkan badai di lantai 1. Tidak sampai 2 menit, langkah sandal terdengar berderap-derap menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Pintu kamar tidur terbuka dengan kasar tanpa permisi. Di ambang pintu, berdiri Ibu Wati. Dalam cahaya kuning lampu tidur, wajah wanita berusia 60 tahun itu tampak dipenuhi kerutan, bukan karena penderitaan, melainkan kebencian. Ia mengenakan daster sutra berwarna mustard, dan di tangannya ada sebuah baskom aluminium yang mengepulkan uap dengan bau tajam sereh dan semacam jamu. Ia baru saja selesai merendam kakinya ritual malamannya, untuk mengatasi rematik. Ya Tuhan, ini kenapa berisik sekali? Teriak-teriak kayak ada yang disembelih saja. Suara Ibu Wati melengking dan berbisa. Ia mengucapkan kata-katanya dengan geram, tetapi cukup keras untuk terdengar di seluruh rumah. Maya meringis, berusaha berbicara setenang mungkin agar tidak membuat anak-anak semakin takut. "Bu, tolong pelankan suaranya. Putri hanya mimpi buruk, saya sedang menenangkannya." Ibu Wati bukan hanya tidak merendahkan suaranya, tetapi juga melangkah masuk dengan tegas. Air di baskomnya terciprat ke lantai parket. "Kamu tenangkan." "Mana bisa? Kenapa dia menangis setiap malam?" "Ibu macam apa kamu ini, tidak becus. Melahirkan anak laki-laki penerus keluarga tapi anaknya sakit-sakitan dan lemah. Anak perempuanmu cengeng dan manja. Bimo suamimu kerja banting tulang dari pagi sampai malam untuk menafkahi kalian semua, para benalu, tapi kamu bahkan tidak memberinya ketenangan di malam hari." Maya menggigit bibirnya kuat-kuat. Lagu lama tentang benalu ini lagi. Ia adalah seorang arsitek. Sebelum Miko lahir,
penghasilannya lebih tinggi dari Bimo. Ia mengambil cuti melahirkan selama 6 bulan hanya karena permintaan suaminya. Dan sekarang, di mata ibu mertuanya, ia telah menjadi seorang pengangguran yang menumpang hidup. Bu, saya mohon, saya juga sangat lelah. Tolong bawa baskomnya pergi. Bau ini bisa membuat Putri alergi. Suara Maya mulai bergetar menahan amarah. Kata-kata itu menjadi pemicu bagi bubuk mesiu yang telah lama menumpuk. Mata Ibu Wati melotot. Oh, jadi sekarang kamu mengusirku. Ini rumah anakku. Aku bisa berdiri dimanapun aku mau. Kamu pikir setelah melahirkan penerus keluarga, kamu bisa seenaknya padaku? Hah? Ibu Wati melangkah lebih dekat ke tempat tidur, tempat Maya memeluk Putri erat-erat. Bau asam dan apek dari air rendaman kaki dengan serpihan kulit mati menghantam hidung Maya. Jangan tidak masuk akal begitu, Bu. Maya mengangkat kepalanya untuk membantah. Biur. Semua terjadi dalam sekejap. Ibu Wati dengan kasar menyiramkan isi baskom itu ke depan. Maya hanya sempat memejamkan mata dan membalikkan badan, melindungi putrinya. Rasa dingin yang membekukan, bercampur dengan penghinaan yang membakar, menyelimutinya. Air rendaman kaki yang keruh, kotor, dan sudah mendingin itu mengguyur tengkuk dan punggungnya, mengalir turun ke lehernya. Cipratannya membasahi selimut, kasur, dan bahkan mengenai wajah Putri, yang membuatnya terbatuk dan menangis lebih keras. Dunia seakan berhenti, Maya membeku. Air kotor menetes dari rambut ke pipinya, terasa asin oleh air mata yang tak tertumpahkan. Rasa terhina menyumbat tenggorokannya. Seorang wanita berusia 30 tahun, berpendidikan tinggi, dengan harga diri, kini tampak seperti tikus basah di rumah suaminya sendiri. Ini supaya kamu sadar. Dan jangan pernah berani membantah mertuamu lagi. Ibu Wati membanting baskom aluminium itu ke lantai dengan suara nyaring dan berkacak pinggang dengan penuh kemenangan. Maya berbalik. Matanya yang memerah menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Ia tidak menangis. Ini adalah kemarahan di ambang ledakan, saat cawan kesabaran telah tumpah. Tiba-tiba, sesosok bayangan gelap muncul dari balik pintu kamar mandi. Itu Bimo. Ia terbangun oleh tangisan anak-anak, tetapi seperti biasa, ia bersembunyi di kamar mandi dengan vapenya agar tidak mendengar pertengkaran antara ibu dan istrinya. Ia adalah pria yang lembut dan penurut, yang selalu percaya bahwa perdamaian yang buruk lebih baik daripada pertengkaran yang baik. Tetapi apa yang dilihatnya menghancurkan sikap penurutnya itu berkeping-keping. Istrinya, gadis yang pernah ia janjikan cinta abadi, kini berdiri basah kuyup oleh air kotor, gemetar sambil memeluk anak mereka. Ibunya, yang selalu ia puja, berdiri di sampingnya dengan ekspresi jahat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bimo mendekat. Tanpa sepatah kata pun, ia diam-diam melepas kaosnya dan menyampirkannya ke bahu istrinya, menyekat tetesan air kotor. Tangannya terasa dingin, tetapi gemetar hebat. Kamu mau membelanya? Ibu Wati sedikit bingung melihat kebisuan putranya yang menakutkan. Bimo berbalik dan menatap mata ibunya. Tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa hormat atau ketakutan seorang anak penurut yang menyerahkan seluruh gajinya kepada ibunya. Tatapannya kosong dan penuh ketegasan. Lihat baik-baik, Bu. Ini istriku. Dan ibu dari cucu-cucumu. Suara Bimo rendah dan berat, menggema di ruangan yang berbau rempah dan kebencian itu. Justru itu, ibu sedang mengajarinya. Cukup, teriak Bimo, memotong ucapan Ibu Wati. Ia meraih sebuah tas travel dari atas lemari dan mulai memasukkan pakaian Maya, popok, dan perlengkapan anak-anak dengan panik. Gerakannya cepat, tanpa sedikit pun keraguan. Ia berbalik, satu tangan memegang tas, tangan lainnya dengan lembut membantu Maya berdiri. Suaranya terdengar jelas, seperti pukulan palu. Bu, keluarga ini hancur, kami pergi. Bimo menuntun istri dan anak-anaknya melewati genangan air kotor di lantai, meninggalkan ibunya yang tertegun dengan rahang ternganga dan suara guntur yang menandakan hujan lebat akan segera turun di atas kota. Langit Jakarta tiba-tiba diguyur hujan lebat, seperti yang diramalkan oleh guntur, saat Bimo menuntun istrinya keluar dari rumah. Pukul 03.30 pagi. Sebuah grabcar berhenti di depan kompleks perumahan. Bimo diam-diam, dengan satu tangan menggendong Putri yang tertidur sambil sesenggukan, dan tangan lainnya memegang payung di atas Maya yang memeluk Miko erat-erat. Bau hujan bercampur dengan bau asam dari ramuan herbal yang berasal dari pakaian Maya,
membuat udara di dalam mobil terasa menyesakkan. Sopir melirik sekilas dari kaca spion, tatapan penasarannya tertuju pada wanita basah kuyup dan acak-acakan, serta pria dengan wajah penuh amarah. Tapi, ia bijaksana untuk tetap diam. Ke Hotel Indonesia Kempinski. Cepat ya, Pak, kata Bimo dengan suara serak. Mobil pun melaju. Maya meringkuk di kursi belakang. Giginya bergemeletuk karena kedinginan dan syok yang belum reda. Ia tidak lagi menangis, air matanya telah kering, digantikan oleh kejernihan pikiran yang menakutkan. Kejernihan seorang arsitek yang melihat bagaimana konstruksi sebuah bangunan runtuh. Ia menatap Bimo, suaminya yang berhati lembut, yang selama 5 tahun terakhir selalu berkata sabar sedikit demi kedamaian keluarga, dan hari ini berani menghancurkan segalanya untuk membawanya pergi. Tapi Maya tahu, badai yang sesungguhnya masih akan datang. Pukul 4 pagi, mereka check-in di kamar deluxe sebuah hotel bintang 5. Kemewahan, kebersihan, dan aroma segar serai di dalam kamar sangat kontras dengan ruangan pengap dan lembab yang baru saja mereka tinggalkan. Bimo menidurkan Putri di tempat tidur dan berbalik untuk mengambil Miko dari pelukan istrinya. Masuklah ke kamar mandi, berendam air panas biar hangat. Jangan khawatirkan anak-anak, aku yang jaga. Maya menatap suaminya dan mengangguk. Ia masuk ke kamar mandi dan menyalakan air panas dengan kekuatan penuh. Aliran air hangat membersihkan kotoran dari ibu mertuanya, tetapi tidak bisa menghapus kepahitan yang telah meresap ke dalam jiwanya. Ia berdiri lama menatap dirinya di cermin seorang wanita 30 tahun, berantakan, tetapi dengan api pemberontakan di matanya. Ketika Maya keluar, Bimo sedang duduk di tepi tempat tidur, memegang sebotol air mineral tetapi tidak meminumnya. Pandangannya kosong. Miko sudah tertidur lagi, Putri meringkuk di bawah selimut hangat. Maya diam-diam mendekati meja nakas dan mengeluarkan iPad yang sempat ia masukkan ke dalam tas. Ia duduk di kursi di seberang Bimo, tenang, seolah sedang bersiap untuk presentasi proyek. Mas, panggilnya pelan. Bimo tersentak dan mengangkat matanya menatap istrinya bersih, terawat, dalam balutan jubah mandi hotel yang putih bersih. Hatinya mencelos. Ia berlari dan berlutut di kakinya, membenamkan kepalanya di pangkuan Maya. Maya, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak menyangka ibu bisa sekejam itu. Kukira jika aku bekerja keras, membawa pulang uang, ibu akan menyukaimu. Maya tidak mendorongnya atau mengelus kepalanya. Ia membiarkannya duduk seperti itu sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Berdirilah, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Kamu harus tahu kemana perginya uang hasil jerih payahmu selama 5 tahun ini." Bimo bangkit dengan bingung. Maya membuka kunci iPad-nya, membuka file Excel yang tersimpan di cloud dengan nama anggaran keluarga, dan menyerahkannya. Kamu selalu bangga menjadi kepala divisi teknis dengan gaji 50 juta sebulan? Dengan bonus kuartalan dan tahunan ratusan juta. Kamu memberikan ibu 40 juta setiap bulan, agar dia menabung untuk rumah kita dan mengurus rumah tangga. Lihatlah. Bimo mengambil iPad itu dan matanya menyapu barisan angka yang padat. Maya sangat teliti. Ia diam-diam mencatat segalanya, membandingkannya dengan apa yang ia dengar, lihat, dan bahkan dengan struk belanja yang Ibu Wati atau adiknya, Ratih, buang sembarangan. Semakin jauh ia membaca, semakin pucat wajahnya dari merah menjadi pucat pasi. Baris 124, 15 Mei 2023. Ditarik dari rekening Rp100.000. Alasan. Ibu bilang untuk renovasi atap villa di puncak. Fakta. Pembayaran uang sekolah setahun di sekolah swasta elit untuk Kevin, anak Ratih. Baris 256, 20 November 2024. Transfer Rp30.000. Alasan. Ibu bilang untuk obat impor untuk otak bapak. Fakta. Ratih pamer di media sosial tas Gucci baru. Baris 310, 1 Januari 2025, penarikan darurat 300.000. Alasan. Ibu bilang untuk didepositokan di bank dengan bunga tinggi untuk Bimo. Fakta. Pembayaran utang judi online Iwan suami Ratih, agar preman tidak datang ke rumah mereka. Dan baris total di akhir tabel Excel itu menyala merah. Total bantuan cuma-cuma, 1.200.000. Tangan Bimo gemetar hebat hingga ia nyaris menjatuhkan iPad itu. Ia tidak percaya dengan matanya. Ini benar? 1,2 miliar. Uang untuk rumah kita?
Suaranya pecah, tercekat di tenggorokan. Aku tidak memfitnah siapapun. Kamu bisa cek tanggal transfer di aplikasi M-Bankingmu dan bandingkan dengan postingan Ratih dan saat-saat Iwan diancam debt collector. Ibu tidak menabung sepeser pun untukmu, Mas. Dia menggunakan uangmu untuk membiayai seluruh keluarga Ratih, hiburan mereka, dan gaya hidup mewah mereka. Sementara istrimu memakai baju bekas, dan anak-anakmu yang sakit dirawat di rumah sakit pemerintah, yang penuh sesak karena kita sedang berhemat. Suara Maya menjadi setajam baja. Setiap kata bagai pisau yang menusuk luka Bimo yang menganga. Ia menunjuk sebuah foto halaman dari buku catatan kusam milik Ibu Wati, yang ia lampirkan di file itu. Di sana, dengan tulisan cakar ayam, tercatat utang-utang putrinya, menantunya, tetapi tidak ada satu baris pun yang bertanda tabungan untuk Bimo. Bimo terkulai lemas. Citra seorang ibu yang peduli, hemat, dan rela berkorban demi putranya hancur berkeping-keping. Sebagai gantinya, muncullah sosok seorang wanita yang memuja putrinya secara buta, serta adik dan ipar yang parasit. Ia seperti orang yang berjalan dalam tidur dan dibangunkan oleh tamparan yang memekakkan telinga. Kepatuhan butanya sebagai seorang anak telah membiarkan mereka menginjak-injak istri dan anak-anaknya. Brengsek. Brengsek sekali mereka. Rintih Bimo, memegangi kepalanya. Air mata mengalir di pipinya yang lelah. Maya melirik jam. Hampir pukul 5 pagi. Di luar, hujan masih turun, tetapi di kamar hotel ini, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam jiwa Bimo. Kamu tahu kenapa aku menunjukkan ini kepadamu hari ini? Tanya Maya. Suaranya melembut, tetapi tetap tegas. Karena aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dalam ketidakadilan dan kebohongan ini. Cawan sudah tumpah. Pilihlah. Entah kamu ambil kembali apa yang menjadi hakmu dan urus anak-anakmu, atau teruslah menjadi anak mama. Tapi aku dan anak-anak tidak akan ikut denganmu lagi. Bimo mengangkat matanya yang merah. Kelembutan telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh amarah seekor binatang yang terluka dan ketegasan seorang kepala keluarga yang telah bangkit. Aku mengerti. Besok, akan kuhentikan semua ini. Selamanya. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi M-Banking. Jarinya meluncur di layar dingin dan tegas. Pukul 07.00 pagi. Cahaya pagi yang redup menembus tirai tebal Hotel Kempinski, tetapi tidak mampu meredakan suasana tegang di dalam kamar. Bimo tidak tidur sama sekali. Ia duduk di tepi tempat tidur, ponsel di tangannya terasa panas. Sementara Maya dan anak-anak terlelap dalam tidur yang gelisah, Bimo telah melakukan pembersihan finansial dalam diam, sesuatu yang tidak akan pernah berani ia lakukan sebelumnya. Jari Bimo meluncur di layar, dingin dan presisi, seperti pisau bedah seorang ahli bedah yang mengangkat tumor ganas. 07,05. Nonaktifkan kartu kredit tambahan platinum atas nama Lidiawati, Ibu Wati. 07,0. Ganti kata sandi internet banking, keluar dari semua perangkat lain. 07,15. Batalkan pembayaran otomatis untuk tagihan listrik, internet, dan TV kabel dengan paket maksimal untuk rumah di Depok. 07,20. Menulis email ke sekolah swasta elit tempat Kevin, anak Ratih, belajar, memberitahukan penghentian sponsor biaya pendidikan mulai bulan depan. Setiap sentuhan di layar terasa menyakitkan di hati Bimo, tetapi segera disusul oleh perasaan lega yang aneh. Ia teringat tabel semalam, istrinya yang basah kuyup, dan rasa kasihan di hatinya telah mati. Sementara itu, di rumah di Depok, pukul 08.30 pagi, Ibu Wati dan Rati bangun lebih siang dari biasanya. Rumah terasa sepi tanpa tangisan anak-anak dan denting piring suara yang biasanya dibuat oleh Maya, tapi mereka tidak khawatir. Dalam pikiran mereka, Bimo hanya sedang merajuk. Sudah, Bu, jangan khawatir. Bimo itu kan lembek. Sudah biasa nurut. Paling dia sewa hotel semalam buat istrinya biar nggak malu. Nanti sore juga pulang merengek minta maaf. Lihat saja, kata Ratih sambil menguap dan meraih ponsel untuk memesan sarapan. Ia ingin sushi mahal, tetapi malas keluar. Jadi ia memutuskan untuk memesan lewat GoFood. Biarkan saja. Kita lihat berapa lama mereka bertahan tanpa sayur lodeh dan rendang buatan ibu. Oh ya, Tih, nanti kita ke toko emas ya. Emas sepertinya lagi turun. Ibu mau gesek sedikit dari kartu Bimo, beli beberapa cincin yang sudah lama ibu inginkan.
Ibu Wati berbicara seolah-olah uang di rekening putranya adalah dompet pribadinya yang tak berdasar. Ratih mengangguk gembira dan menekan tombol bayar di aplikasi GoFood. Pesanan senilai Rp500.000 2 set premium dan kopi. Notifikasi merah muncul di layar ponsel Ratih, transaksi ditolak. Kartu Anda diblokir atau saldo tidak mencukupi. Mohon periksa kembali. Ratih mengerutkan kening. Sialan, internetnya lagi jelek kali ya. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti Ratih. Ia buru-buru membuka aplikasi M-Banking yang terhubung dengan kartu tambahan BIMO, yang biasa ia gunakan di salon spa dan butik. Rekening tidak ditemukan atau akses telah dicabut. Ibu, ibu, teriak Ratih, wajahnya pucat pasi. Kartunya nggak bisa dipakai. Ibu Wati, yang sedang menyisir rambut di kamarnya, berlari keluar mendengar teriakan itu, nyaris tersandung kursi. Apa katamu? BIMO memblokir kartunya. Dan aku nggak bisa masuk ke aplikasi. Ibu Wati terdiam beberapa detik, lalu amarahnya meledak. Ia tidak percaya, putranya yang penurut itu berani melakukan pengkhianatan seperti ini. Ia menyambar ponselnya dan menelepon BIMO. Pukul 09.00 pagi, di hotel. Ponsel BIMO bergetar di atas meja kaca. Ibu muncul di layar. BIMO menarik napas dalam-dalam, menatap Maya. Istrinya sudah bangun dan menatapnya dengan tatapan mendukung. BIMO menekan tombol jawab dan mengaktifkan loudspeaker. Halo BIMO, kamu mau bikin ibumu mati, ya? Jerit Ibu Wati begitu melengking hingga Miko kecil terlonjak kaget. BIMO menjawab dengan tenang, dengan nada sedingin es. Aku tidak membunuh siapa-siapa, Bu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Hakmu. Ibu yang melahirkanmu. Uangmu itu uang ibu juga. Kamu ini kenapa? Sudah termakan omongan istrimu itu dan tega nggak kasih ibu uang buat beli obat? Ibu baru saja mau ke apotek beli vitamin otak. Kamu blokir kartunya? Ibu mau beli pakai apa? Kamu mau ibu kena stroke? Ya, anak durhaka. Lagi-lagi manipulasi kesehatan dan bakti anak. Jika ini adalah BIMO sehari yang lalu, ia pasti sudah meminta maaf dan segera mentransfer uang. Tapi BIMO yang sekarang memegang bukti yang tak terbantahkan. Vitamin otak, katamu? BIMO tertawa getir. Vitamin apa yang begitu mahal? 30 juta sekali beli? Atau mungkin, ibu mau ke toko emas beli cincin baru? Hening di seberang sana. 5 detik keheningan yang memekakan telinga. Ibu Wati kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka putranya akan tahu segalanya dengan begitu akurat. Kamu ngomong apa sih? Suaranya bergetar. Aku tidak mengada-ada, Bu, dengarkan baik-baik. Selama 5 tahun terakhir, aku sudah memberimu hampir 1,2 miliar. Sebagian besar uang itu berubah menjadi emasmu, tas-tas Ratih, dan pembayaran utang judi online Iwan. Aku punya semua bukti transfernya, dengan tanggal, jumlah, dan lokasinya. Mau aku kirim ke semua keluarga besar kita, biar mereka lihat obat-obatan ibu yang 24 karat itu? Dasar anak kurang ajar. Kamu memata-matai ibumu sendiri? Ibu Wati, yang terpojok, beralih menyerang. Saat itu, suara melengking Ratih menyela. Mas BIMO, sadar dong. Ya, Mas kan kaya. Aku pinjam sedikit memangnya kenapa? Sebentar lagi Kevin harus bayar SPP semester depan. Kalau Mas berhenti bantu, apa dia harus keluar dari sekolah? Mas kan pamannya, kok tega sekali? BIMO mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ratih, umurmu 35 tahun, Iwan hampir 40. Kalian orang dewasa, punya anak ya bekerjalah untuk membiayainya. Aku tidak wajib menanggung seluruh keluargamu. Biaya sekolah Kevin sudah aku bayar selama 2 tahun, anggap saja itu hadiah dari paman. Mulai hari ini selesai. Oh ya, sampaikan pada Iwan untuk cari tempat sembunyi. Utangnya yang 300 juta itu tidak akan aku bayar lagi. Kamu berani. Gagap Ratih. Kengerian mulai menjalari dirinya saat ia sadar bahwa tambang emasnya telah kering. Aku katakan untuk terakhir kalinya, suara BIMO menjadi sekeras baja, menggarisbawahi keputusannya. Mulai saat ini, aku tidak akan mengirim sepeser pun. Tagihan listrik dan internet juga sudah kuhentikan, bayar sendiri.
dan jangan berani mengganggu istri dan anak-anakku. Kalau kalian terus-terusan, akan kupublikasikan semua laporan keuangan ini di Facebook dan kusebar di grup WhatsApp komplek. Bimo mematikan telepon. Kamar kembali hening. Ia meletakkan ponselnya, merasa seolah baru saja berlari maraton. Ia menoleh ke arah Maya. Istrinya tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan memeluk bahunya erat, hangat, dan penuh kepercayaan. Kamu melakukan hal yang benar, bisik Maya. Sementara itu, di rumah tua itu, Ibu Wati membanting ponselnya ke sofa, wajahnya memerah karena amarah. Prati ambruk ke lantai, pucat pasi memikirkan biaya sekolah putranya yang ratusan juta, dan para debt collector suaminya yang akan segera muncul di depan pintu. Dia berani mengancamku, gumam Ibu Wati gemetar, tetapi sebersit kilat licik muncul di matanya. Baik, kamu mau cara kasar akan kamu dapatkan. Dia pikir kalau punya uang, bisa seenaknya. Sekarang aku akan telepon orang tuanya. Kita lihat bagaimana keluarga terpelajar itu mendidik anak perempuannya untuk mengadu domba suami dengan ibu dan adiknya. Ibu Wati tersenyum miring. Ia masih percaya bahwa kemampuannya memutarbalikkan fakta dan statusnya sebagai mertua akan membantunya memenangkan pertarungan ini. Ia tidak tahu bahwa dengan telepon itu, ia justru menyalakan sumbu bom terbesar dalam hidupnya. Orang tua Maya akan memasuki panggung bala bantuan dari kaliber yang sama sekali berbeda. Pukul 11.30 pagi. Halaman kompleks perumahan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai. Sebuah Mercedes hitam mengkilap dengan susah payah menyelinap di antara mobil-mobil yang diparkir sembarangan dan berhenti di depan rumah Ibu Wati. Pintu terbuka, dan orang-orang yang keluar dari mobil membuat para tetangga yang sedang membersihkan sayuran di bangku depan terdiam dan menatap mereka. Pertama, keluar Bapak Hendra, ayah Maya. Di usianya yang ke-65, ia masih mempertahankan postur gagah seorang pensiunan direktur BUMN. Rambut berubannya disisir rapi ke belakang. Tatapannya di balik kacamata berbingkai emas tajam dan berwibawa. Di belakangnya, Ibu Anissa, Ibu Maya, seorang wanita Jakarta asli yang elegan dalam balutan gaun sutra gelap, dengan tas tangan yang sederhana namun mahal. Dan terakhir, Bimo dan Maya. Maya menggendong Miko, Bimo menuntun putri. Mereka sudah berganti pakaian bersih. Wajah Maya lelah, tetapi menunjukkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dalam rumah, Ibu Wati sudah duduk di sofa ukiran antiknya, memegang sapu tangan untuk air mata palsu. Di sebelahnya duduk Ratih dan suaminya yang penjudi, Iwan, yang langsung pulang begitu tahu ada masalah besar. Mereka telah menyiapkan skenario sempurna, menantu yang menindas mertua, dan anak laki-laki yang dihasut istrinya untuk durhaka pada ibunya. Bapak, Ibu besan, lihatlah. Ibu Wati mulai meratap begitu Bapak Hendra melangkahi ambang pintu. Saya besarkan anak saya nikahkan, dan sekarang anak perempuan Bapak menghasutnya untuk mengusir saya, tidak memberi saya uang untuk beli obat. Ibu Wati hendak melanjutkan sandiwaranya, tetapi Ibu Anissa mengangkat tangan, menghentikannya. Gerakannya lembut, tetapi begitu berwibawa hingga Ibu Wati terdiam di tengah kalimat. Ibu Wati, kata Ibu Anissa. Suaranya tenang, tetapi sedingin es. Kami datang ke sini bukan untuk menonton drama. Kami datang untuk menuntut keadilan bagi putri kami. Silakan duduk, mari kita bicara sebagai orang dewasa. Bapak Hendra diam-diam duduk di kursi di seberangnya, dan meletakkan map tebal berisi dokumen di atas meja. Keheningannya menciptakan tekanan tak terlihat yang memenuhi ruang tamu yang sesak itu. Ratih, melihat orang tua Maya sangat serius, memutuskan untuk ikut campur mendukung ibunya. Maaf, Bu, ibu kami ini sudah tua, semua dimasukkan ke hati. Dan Maya juga bukan tanpa salah, suka bikin ribut malam-malam. Ratih, sela Bapak Hendra, suaranya yang rendah terdengar seperti vonis. Kalau orang tua sedang bicara, yang muda lebih baik diam. Atau kamu mau saya yang bicara dengan para penagih utang suamimu yang sedang menunggu di depan gang? Wajah Iwan menjadi sepucat kapur. Ia meringkuk dan diam-diam menarik lengan istrinya, memberi isyarat untuk diam. Ternyata, Bapak Hendra tahu segalanya. Ibu Wati, melihat putri dan menantunya tak berdaya, melompat dan menggebrak meja. Kalian pikir karena kalian punya uang, kalian bisa seenaknya? Maya masuk ke rumah ini sebagai menantu dan harus hidup dengan aturan saya. Dia membantah saya, jadi saya mengajarinya. Dia yang kemarin menyiram saya dengan air, bukan saya.
Dan, saya belum membalasnya untuk itu. Maya membeku. Ia tidak menyangka Ibu Wati bisa berbohong se-ekstrim itu. Bimo hendak membantah, tetapi Ibu Anissa mendahuluinya. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ibu Wati, Anda lupa kalau di ruang tamu Anda ada CCTV? Memang tidak merekam di kamar tidur, tapi suaranya terekam dengan sangat jelas. Dan yang lebih penting, bukan putri saya yang menyiram Anda, tapi Anda yang menyiramkan sebaskom air kotor bekas rendaman kaki ke arahnya, dan kedua cucu Anda, pada pukul 3 pagi. Ibu Anissa meletakkan ponsel di atas meja, dan rekaman audio yang jernih mengalir keluar. Makian Ibu Wati, suara air yang disiramkan, jeritan putri, dan kalimat dinginnya. Ini supaya kamu sadar. Wajah Ibu Wati memerah, lalu membiru. Ia kehilangan kata-kata. Tapi itu belum berakhir. Bapak Hendra mendorong map dokumen itu ke arah Ibu Wati. Masalah pendidikan kita kesampingkan dulu. Mari kita bicara tentang uang, mulainya perlahan. 5 tahun lalu, ketika Maya menikah dengan Bimo, kami memberikan putri kami modal awal setara dengan 500 gram emas. Anda bilang akan menyimpan uang itu untuk mereka. Tahun lalu, ketika Maya melahirkan Miko, uang cuti melahirkannya sebesar 300 juta rupiah juga Anda ambil dengan alasan untuk mengatur makanannya selama masa nifas. Bapak Hendra menatap tajam ke arah Ratih, tatapannya setajam silet. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Uang setara emas itu? Ratih, kamu gunakan untuk melunasi utang suamimu pada bulan Juni 2022. Dan uang cuti melahirkan 300 juta itu, Anda, Ibu Wati, gunakan untuk membeli kursi pijat yang sedang Anda duduki sekarang. Sementara putri saya selama 3 bulan, setelah melahirkan hanya makan nasi dengan lauk seadanya. Anda bohong. Mana buktinya? Jerit Ratih, tetapi suaranya yang bergetar menunjukkan ketakutan. Maya maju dan meletakkan kwitansi gadai yang lecek dan struk pembelian di atas meja. Mbak Ratih, kamu ceroboh sekali. Kwitansi penjualan emas itu kamu remas dan buang ke tempat sampah. Aku menemukannya 3 tahun lalu, tapi aku diam untuk menjaga kedamaian keluarga. Dan di struk kursi pijat ini, tertera nama ibu. Tanggal dan waktunya cocok dengan hari ketika uang cuti melahirkan masuk ke rekeningnya. Keheningan total menyelimuti ruangan. Kebenaran telah terungkap. Topeng keluarga yang baik-baik, mertua yang penyayang, telah terkoyak. Hanya menyisakan keserakahan dan kerendahan hati. Bimo menatap ibu dan adiknya. Di matanya tidak ada lagi kekecewaan, hanya rasa jijik. Bu, bagaimana ibu bisa melakukan ini pada istriku? Uang itu pemberian orang tua Maya. Ibu tidak punya hak menyentuhnya. Ibu dan Mbak Ratih adalah pencuri. Ibu Wati ambruk ke kursi, wajahnya tak berdarah. Ia sadar ia telah kalah. Kalah telak di kandangnya sendiri. Tetapi keras kepalanya membuatnya mencoba menyelamatkan muka. Ya akan pinjam dari keluarga sendiri. Bukan dikasih ke orang lain. Nanti kalau ada uang, dikembalikan. Bapak Hendra berdiri, menyimpulkan pembicaraan. Kalau pinjam harus dikembalikan. Totalnya, uang setara 500 gram emas dan 300 juta rupiah tunai. Mengenai 1,2 miliar yang menantu saya berikan kepada Anda selama 5 tahun dan digunakan tidak semestinya, saya anggap itu bayaran atas kebodohannya, sebuah pelajaran. Saya hanya menuntut pengembalian apa yang menjadi milik pribadi putri saya. Bapak Hendra melirik jam tangannya. Saya beri keluarga Anda waktu 1 minggu untuk mencari cara mengembalikan uang itu kepada Maya. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Dengan bukti yang saya miliki, Ratih bisa dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Dan percayalah, saya tidak main-main. Selesai berbicara, ia berpaling kepada Bimo dan Maya. Kumpulkan barang-barang yang perlu dan ikutlah ke rumah kami. Rumah ini bukan tempat untuk orang baik-baik. Bimo mengangguk tegas. Ia masuk ke kamar dan membawa keluar sisa tas mereka. Seluruh keluarga itu keluar dari rumah yang suram, meninggalkan Ibu Wati yang duduk terpaku. Ratih dan Iwan gemetar ketakutan prospek penjara dan utang menjadi sangat nyata. Di luar, hujan telah reda, dan matahari menembus awan, menerangi halaman yang sepi dan menandai awal yang baru bagi orang-orang yang baru saja melarikan diri dari penjara kepalsuan. 2 hari setelah pindahan yang mengejutkan itu, rumah di Depok terasa sepi tanpa suara anak-anak,
tetapi ramai oleh bisik-bisik. Ibu Wati dan Ratih, sadar bahwa ultimatum Bapak Hendra bukan gertakan sambal, memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir mereka. Mereka tahu secara hukum mereka kalah, uang pun tak punya, jadi mereka berpegang pada senjata pamungkas opini publik. Di depan rumah, di pusat semua gosip komplek, Ibu Wati duduk dengan mata bengkak, menempelkan sapu tangan ke matanya. 3 atau 4 ibu-ibu tetangga yang sedang senggang berkumpul di sekelilingnya. Aduh, nasib saya ini, Bu Ibu, isak Ibu Wati. Seumur hidup saya korbankan untuk si Bimo, nggak makan, nggak minum, semua untuk dia. Setelah menikah, saya terima menantu seperti anak sendiri. Tapi si Maya itu menghasut Bimo untuk melawan saya, mengusir saya dari rumah sendiri, nggak kasih uang buat beli obat. Saya ini sudah tua, sakit-sakitan. Tapi anak-anak malah menelantarkan. Bu Tatik, biang gosip di komplek itu, berdecak prihatin. Kasihan sekali Anda, Bu Wati. Zaman sekarang menantu memang begitu, jahat-jahat. Padahal kelihatannya si Maya itu terpelajar. Dan si Bimo itu, suami takut istri, masa karena perempuan tega menelantarkan ibu kandungnya. Dosa besar itu, malah dia bawa cucu-cucu saya, nggak boleh ketemu. Bagaimana saya bisa hidup sekarang? Ratap Ibu Wati lebih keras. Secara bersamaan di dunia maya, Ratih dengan nama akun Ratih Ceria mempublikasikan postingan panjang di sebuah grup Facebook ibu-ibu populer dan langsung membagikannya di grup WhatsApp komplek. Judulnya ditulis dengan huruf kapital. Mertua fases menantu. Kelisikan si jahat berpendidikan. Postingan itu melukiskan Maya sebagai rubah licik yang sombong karena kekayaan orang tuanya, kurang ajar pada mertua, menyiramnya dengan air, dan memfitnahnya mencuri uang. Ratih bahkan melampirkan foto Ibu Wati berbaring di bawah selimut dengan kompres di dahi dan keterangan. Ibu pingsan karena rindu cucu dan syok dikhianati putranya. Postingan itu dengan cepat mendapat ratusan suka dan komentar pedas dari netizen yang tidak tahu duduk perkaranya. Menantu kayak gitu balikin aja ke orang tuanya. Anak yang ninggalin ibu demi istri itu bukan laki-laki. Ponsel Bimo mulai dibanjiri pesan dari kerabat jauh yang menasihatinya untuk sadar sebelum terlambat. Di rumah orang tua Maya, Bimo membanting ponselnya ke meja, wajahnya memerah karena marah. Ia baru saja membaca postingan adiknya. Kurang ajar. Mereka yang maling, tapi malah pura-pura jadi korban. Akan aku balas semua di kolom komentar. Maya, yang sedang dengan tenang mengupas apel untuk Putri, menghentikan suaminya. Jangan emosi. Berdebat dengan mereka di internet hanya akan menurunkan level kita. Mereka ingin jadi korban? Baiklah. Akan kujadikan mereka korban dari kebenaran. Maya membuka laptopnya. Dengan logika seorang arsitek, ia tidak menulis puisi yang menyayat hati. Ia menyusun postingan singkat dan padat, melampirkan infografis yang jelas dan video pendek. Pukul 12.00 siang waktu emas bagi para pekerja kantoran dan ibu rumah tangga untuk berselancar di internet. Maya mempublikasikan postingannya di halamannya sendiri, menandai Ratih dan Ibu Wati, dan mengirimkannya ke grup WhatsApp komplek. Judulnya, Rekening koran tidak bisa bohong. Jawaban untuk ibu dan adik suami saya. Teksnya, saya menyesal harus membuka aib keluarga, tapi saya terpaksa. Ibu dan adik suami saya menuduh saya memfitnah. Karena itu, saya terpaksa mempublikasikan laporan pendapatan dan pengeluaran keluarga kami selama beberapa tahun terakhir, agar setiap orang bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Dan di bawahnya serangkaian bukti yang mematikan. Foto 1. Screenshot tabel Excel dengan baris yang ditandai merah dari 20 November 2024. Ibu minta Rp30.000 untuk obat otak Bapak. Perbandingan, foto dari media sosial Ratih dengan tas Gucci dari tanggal yang sama dan struk pembelian atas namanya. Foto 2. Bukti transfer pembayaran uang sekolah Kevin di sekolah swasta dari rekening Bimo selama 2 tahun. Dilampirkan percakapan di mana Ratih memohon Bimo untuk membayar. Foto 3. Kwitansi dari Pegadaian tentang penjualan emas hadiah pernikahan Maya. Di kolom penjual nama Ratih Hirawati. Video. Kuplikan rekaman audio dari CCTV di ruang tamu, di mana terdengar makian Ibu Wati, suara air disiramkan pada pukul 3 pagi, dan kalimat andalannya. Ini supaya kamu sadar.
Postingan Maya menghasilkan efek bom yang meledak. Di grup WhatsApp komplek, suasana berubah seketika. Ketua RW menulis, dengan bukti seperti ini, tidak bisa dibantah. Bu Wati, cara hidup Anda tidak benar. Bu Tatik, biang gosip yang tadi pagi bersimpati, kini yang pertama kali menulis. Wah, saya sudah duga. Kelihatannya pendiam, ternyata ular. Uang anaknya dipakai buat foya-foya putrinya. Menantu yang lagi masa nifas disiram air. Lebih kejam dari ibu tiri. Tetangga lain berlomba-lomba mengirim emoji marah. Tapi kali ini, emoji itu ditujukan untuk Ibu Wati dan Ratih. Sore harinya, Ibu Wati pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Begitu keluar dari gang, ia merasakan atmosfer yang berubah. Tak ada yang menyapanya. Para pedagang berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Lihat, Ibu Teladan datang. Mau beli obat dari Gucci apa hari ini, Bu? Sindir penjual daging dengan suara keras. Terdengar tawa. Wajah Ibu Wati memerah, ia menundukkan kepala, cepat-cepat mengambil seikat kangkung dan bergegas pulang seperti anjing yang kalah. Ia tidak mengerti bagaimana semua bisa berbalik begitu cepat. Di rumah, ia mendapati Ratih sedang menangis dengan ponsel di tangannya. Bu, ini akhir dari segalanya. Akun Facebookku dibanjiri laporan, dan mereka juga menemukan halaman Iwan, dan sekarang menerornya, menagih utang atas nama debt collector. Iwan baru saja menelepon, memaki-maki aku, bilang aku bodoh, memamerkan semuanya. Ibu Wati menjatuhkan kantong belanjaannya. Sayuran berhamburan di lantai. Ia sadar bahwa senjata terampuhnya opini publik telah berbalik menyerangnya dan menghancurkan sisa-sisa reputasinya. Tapi itu belum semua. Bimo menelepon. Bu, kulihat Ibu dan Mbak Ratih masih punya tenaga untuk mengeluh di internet. Berarti kalian tidak berniat mengembalikan uang istriku? Ayah mertuaku baru saja menghubungi pengacara. Besok Mbak Ratih akan menerima surat panggilan. Bimo menutup telepon. Di rumah yang besar namun dingin itu, Ibu Wati dan Ratih saling pandang. Rasa takut yang sesungguhnya mulai menggantikan keras kepala. Mereka sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Jakarta dilanda cuaca dingin. Langit kelabu dan gerimis membuat suasana semakin suram. Di sebuah kafe dekat kantor notaris, Bimo menandatangani perjanjian eksklusif dengan sebuah agen properti besar. Di hadapannya tergeletak sertifikat hak milik atas rumah 3 kamar di Depok. Di kolom pemilik, hanya ada satu nama, Bimo Nugroho. Ini adalah rumah yang ditinggalkan ayahnya secara pribadi untuknya sebelum meninggal. Dan ia telah mengurus balik nama sebelum menikah. Selama ini, ia membiarkan ibu dan adiknya berkuasa di sana, mengira itu adalah properti bersama. Tapi sekarang ia sadar, untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus membuang tumor ini. Pak Bimo, rumah Bapak lokasinya bagus, lingkungannya tenang, dekat stasiun. Dengan harga 1,5 miliar yang Bapak minta, saya jamin pembeli akan datang dalam 3 hari. Agen muda itu berbicara dengan antusias. Bimo mengangguk, tatapannya tegas. Lebih cepat lebih baik. Saya ingin rumah itu kosong dalam 2 minggu. Di hari yang sama, kekacauan terjadi di rumah Ibu Wati. 3 orang asing berjas dengan tanda pengenal agen properti muncul di depan pintu dengan meteran laser dan kamera. Ibu Wati, yang sedang tertidur di sofa depan TV, melompat kaget. Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian masuk? Pergi, pergi dari sini. Agen itu dengan tenang menunjukkan surat kuasa dengan tanda tangan Bimo. Selamat siang. Kami dari agen properti. Pemilik rumah, Bapak Bimo Nugroho, telah menandatangani kontrak penjualan dengan kami. Kami datang untuk melakukan pengukuran untuk ditunjukkan kepada klien. Mohon jangan menghalangi. Jual. Jual apa? Jerit Ibu Wati, wajahnya memucat. Ini rumah saya. Bimo sudah gila. Saya masih hidup, dan dia berani menjual rumah warisan keluarga. Ia mencoba merebut meteran dari mereka, berteriak, menangis, dan memaki, membuat keributan di seluruh gang. Ratih juga turun dari atas dan ikut bergabung dengan ibunya. Tetapi dokumen hukumnya sah, pemiliknya Bimo, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Agen itu, lelah dengan sirkus ini, menelepon Bimo, melaporkan situasinya, dan untuk sementara mundur. Malam itu, suasana di rumah seperti pemakaman. Ibu Wati sadar, Bimo tidak main-main.
Ia bertindak. Kehilangan dukungan finansial adalah satu hal, tetapi sekarang kehilangan tempat tinggal. Prospek menyewa kamar kos dan hidup pas-pasan menjadi sangat nyata dan menakutkan. Bu, kita harus bagaimana? Iwan kabur dari debt collector, kita sekarang akan jadi gelandangan. Ishak Ratih mengguncang-guncang ibunya. Di mata Ibu Wati, terbersit kilatan putus asa. Ia mengertakkan gigi. Tidak ada salahnya mencoba. Kalau dia mau jual rumah ini, langkahi dulu mayatku. Aku tidak percaya dia tega membiarkan ibu kandungnya mati. Pukul 9 pagi. Ponsel Bimo berdering. Itu Ratih. Mas, cepat datang. Ibu minum obat, mau bunuh diri. Teriak Ratih di telepon. Bimo membeku, jantungnya serasa berhenti berdetak. Betapapun ia membenci ibunya, berita tentang bunuh diri adalah kejutan naluriah. Apa? Di mana dia? Di RSCM. Cepat datang. Kata dokter dia tidak akan selamat. Bimo menoleh ke Maya, wajahnya pucat. Ibu, keracunan obat. Maya lebih tenang. Ia menggenggam erat tangan suaminya, tatapan tajamnya menganalisis situasi. Tenang. Ibumu lebih mencintai dirinya sendiri dari apapun. Dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Ayo kita ke sana, aku temani. Tapi ingat apa yang kukatakan, jangan biarkan emosi menipu akal sehatmu. Di UGD RSCM, Ibu Wati terbaring di brangkar, ditutupi selimut putih, dengan mata tertutup dan tangan terkulai lemas. Ratih duduk di sebelahnya, menangis dengan dramatis, tetapi sesekali melirik ke pintu masuk menanti Bimo. Bimo dan Maya berlari masuk. Melihat ibunya yang tak bergerak, Bimo hendak menghambur ke arahnya, tetapi Maya menahannya. Ia dengan cepat menilai situasi. Monitor jantung menunjukkan ritme yang stabil. Wajah Ibu Wati sedikit dibedaki agar pucat, tetapi bibirnya tetap merah muda, tanpa tanda-tanda keracunan atau kekurangan oksigen. Seorang dokter jaga yang tampak lelah mendekat. Bimo langsung bertanya, "Dok, ada apa dengan ibu saya? Dia minum apa? Kondisinya kritis?" Dokter muda itu menatap Bimo, lalu pada pasien yang tidak sadarkan diri itu dan, dengan merendahkan suara, berkata agar hanya mereka yang mendengar, "Tenang saja Pak. Kami sudah melakukan bilas lambung dan mengambil sampel. Pasien mengaku minum 50 butir obat tidur, tapi di lambungnya kami hanya menemukan serbuk aspirin dan sedikit obat penenang herbal. Semua tanda vital normal. Sederhananya, dia hanya tidur." Bimo tertegun. Kebohongan lagi. Kebohongan kejam yang menyerang titik terlemahnya belas kasihan seorang anak. Amarah, kekecewaan, dan rasa jijik membanjirinya, menghapus sisa-sisa kekhawatiran. Maya dengan lembut meremas tangan suaminya, memberi isyarat, "Sekarang giliranmu bermain." Bimo menarik napas dalam-dalam, mendekati brangkar, berlutut, dan memegang tangan ibunya yang lemas. Suaranya penuh duka, tetapi kata-katanya sedingin es. "Bu, kenapa begini? Aku kan sudah bilang, tanda tangani saja surat jual rumah, nanti aku akan urus ibu. Sekarang ibu terbaring di sini, padahal aku sudah terima uang muka dari pembeli, aku harus bagaimana?" Maya, yang berdiri di sebelahnya, menambahkan, "Sudahlah, Mas. Ibu dalam kondisi seperti ini, mungkin tidak akan pulih. Untung saja pembeli kemarin sudah kasih uang muka 200 juta. Di perjanjian jelas tertulis rumah harus dikosongkan dalam 3 hari. Sekarang, karena ibu akan pergi, kita urus pemakamannya. Setelah itu, kita jual rumahnya, pas untuk menutupi utang-utang Mbak Ratih." "Iya," angguk Bimo, menahan tawa getir. Kata dokter, "Ginjal ibu sudah rusak, kita harus bersiap." Uang dari sumbangan duka mungkin cukup untuk sebagian utangmu. Kita jual saja rumahnya, buat apa lagi tanpa ibu." Mendengar kata-kata jual rumah, uang muka 200 juta, dan pemakaman, kelopak mata Ibu Wati berkedut. Ia, yang sedang dalam koma, tiba-tiba merasa sesak napas. Ia pikir ancaman bunuh diri akan membuat Bimo takut dan membatalkan penjualan. Ternyata, Bimo tidak hanya tetap menjual, tetapi juga menunggu kematiannya agar bisa menggunakan uang sumbangan duka untuk melunasi utang. Ya Tuhan! Ibu Wati melompat duduk seperti pegas, matanya terbuka lebar. Ia menunjuk Bimo. "Dasar anak kurang ajar. Aku belum mati, kamu sudah jual rumahku? Kamu mau aku cepat mati, ya, biar bisa bagi-bagi warisan." Seluruh UGD dokter, perawat,
pasien menoleh ke arah teriakan itu. Pasien kritis yang baru saja terbaring tak bergerak, kini duduk dan memaki putranya dengan kata-kata kasar. Suaranya kuat seperti pengeras suara, tanpa sedikit pun tanda kelemahan. Ratih membeku dengan mulut ternganga, tidak sempat menghentikan ibunya. Sandiwara itu gagal total. Bimo berdiri, membersihkan lututnya. Ekspresi dingin kembali ke wajahnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang tidak lagi menyisakan kehangatan. Sudah sadar, Bu, aspirin memang hebat. Dan saya juga punya kabar gembira. Saya tidak bercanda. Pembeli memang sudah memberikan uang muka, besok pagi mereka akan datang untuk menyegel rumah. Ibu dan Mbak Ratih punya waktu sampai jam 12 siang untuk mengemasi barang dan pindah. Setelah itu, kunci akan diganti. Kamu benar-benar mengusirku ke jalan? Gagap Ibu Wati. Kali ini, gemetarnya asli. Aku tidak mengusir. Rumah itu milikku. Aku berhak menjualnya. Uang hasil penjualan. Setelah dikurangi 1,2 miliar yang kalian utang padaku, ditambah nilai emas dan uang cuti melahirkan yang akan kukembalikan pada istriku, sisanya akan kumasukkan ke rekening tabungan atas nama ibu. Untuk hari tua ibu. Tapi ibu akan tinggal di panti jompo. Aku sudah mengurus semuanya. Bimo berbalik dan, sambil menggandeng tangan Maya, berjalan menuju pintu keluar. Dokter, tolong izinkan ibu saya pulang. Dia sehat sekali, tenaganya masih banyak untuk memarahi anak dan cucunya. Ibu Wati duduk di berangkar, menatap kepergian putranya. Ia menjerit putus asa dan ambruk ke bantal. Kali ini bukan sandiwara, melainkan serangan panik yang sesungguhnya. Ia sadar telah kehilangan segalanya, kekuasaan, uang, dan pegangan terakhirnya. Pukul 11.45. Sebuah mobil pikap kecil berhenti di depan rumah di Depok. Tidak ada perpisahan sentimental, hanya ketergesa-gesaan dan kemelaratan. Ibu Wati dan Ratih diam-diam mengangkut tas-tas terakhir berisi barang pribadi ke mobil. Perabotan mahal, seperti sofa ukiran dan kursi pijat, terpaksa ditinggalkan. Bimo mengatakan itu dijual bersama rumah. Ibu Wati berbalik untuk terakhir kalinya menatap rumahnya. Pintu besi yang berat itu tertutup, bunyi klik kunci yang kering terdengar seperti pukulan palu, yang memaku tutup peti mati, mengubur kemakmuran masa lalunya. Para penagih utang Iwan sudah mengendus bahwa si pengutang akan kabur. Agar tidak menarik perhatian, ibu dan anak itu tidak berani menyewa apartemen di Jakarta dan pindah ke sebuah kamar kontrakan kumuh di daerah Bantar Gebang. Sebuah kamar seluas 12 meter persegi, berbau lembab dan asap rokok, tersembunyi di antara lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Malam harinya, Ibu Wati duduk memeluk lutut di atas kasur yang sobek dan, sambil menatap tumpukan barang, menangis. Dari nyonya rumah yang lapang, ia menjadi penghuni liang ini. Brak, pintu kamar yang rapuh itu terbuka karena tendangan. Iwan, menantunya yang berharga, masuk. Mengenakan kaos singlet kotor, dengan mata merah. Mana uangnya? Cepat kasih, bangsat. Kamu kan bilang mau minta dari ibumu. Mana? Raung Iwan, menjambak rambut Ratih yang sedang membereskan barang. Aduh, lepas. Kan sudah kubilang, Mas Bimo jual rumah, uangnya belum dikasih. Ibu juga nggak punya apa-apa, jerit Ratih. Bohong, ibumu itu menyembunyikan uang, aku tahu dia. Iwan mengayunkan tangannya dan menampar Ratih. Plak, Ratih terlempar ke sudut, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ibu Wati dengan ngeri menghambur ke arah putrinya. Setan. Jangan pukul dia. Aku panggil polisi sekarang. Iwan tersenyum miring. Panggil saja. Kalau polisi datang, kalian semua akan jadi gelandangan. Bimo sudah tutup keran, dan aku sedang dicari-cari. Jadi, kasih uang, atau anakmu ini kubawa sebagai ganti utang. Dengan kata-kata itu, ia menyambar pisau kupas dari meja, dan bergerak ke arah Ratih. Ratih, yang panik ketakutan, memegangi kaki ibunya. Bu, tolong, kasih dia uangnya. Bu, aku tahu ibu masih punya emas. Tolong aku. Ibu Wati membeku. Memang benar, di lapisan dalam pakaiannya, ia menjahit 2 buah cincin emas. Simpanan daruratnya untuk hari tua. Satu-satunya yang berhasil ia sembunyikan. Melihat kilatan pisau di tangan Iwan dan wajah Ratih yang bengkak dan penuh air mata, hatinya mencelos. Dengan tangan gemetar,
Ia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan sebuah kantong kecil yang kotor. Ini semua yang kupunya. Ambil dan lepaskan dia. Iwan merebut kantong itu, membukanya. 2 cincin emas berkilau. Ia meludah ke lantai. Cuma ini yang disembunyikan. Baiklah, cukup untuk bayar bunga beberapa hari. Ia memasukkan emas itu ke sakunya dan, sambil pergi, berkata, cari lagi uangnya. 3 hari lagi aku kembali. Kalau tidak ada 500 juta, tanggung sendiri akibatnya. Pintu terbanting. Di dalam kamar hanya tersisa isak tangis Ratih. Ibu Wati dengan lega mengulurkan tangan untuk membantu putrinya. Anakku, kamu tidak apa-apa? Kasihan sekali kamu. Plak. Ratih dengan kasar menepis tangannya. Ia mengangkat kepala, dan di matanya bukan lagi permohonan, melainkan kebencian yang mendalam. Jangan sentuh aku. Ini semua gara-gara kamu. Semua karena kamu, jerit Ratih. Ibu Wati terkejut. Apa? Kenapa karena aku? Aku baru saja memberikan yang terakhir untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan? 2 cincin itu cuma setetes di lautan. Kalau dulu kamu tidak lembek, kalau kamu paksa, Bimo balik nama rumah itu atas namamu, apa kita akan menderita seperti ini? Dasar tua bodoh. Membiarkan menantu kurang ajar, membiarkan anakmu mengusir kita. Kamu tidak berguna. Setiap kata Ratih bagai tikaman di jantung Ibu Wati. Ia menatap putrinya, yang ia cintai lebih dari hidupnya, yang selalu ia bela, yang demi dia ia rendahkan menantunya, dan bertengkar dengan putranya. Dan sekarang, ketika ia menjadi tidak berguna, putrinya hanya melihatnya sebagai beban. Kamu. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Aku berikan segalanya untukmu. Gemetar Ibu Wati, air mata mengalir di pipinya. Diam, kepalaku pusing. Uang tidak ada, rumah tidak ada. Lebih baik kamu telpon Bimomu itu, merengeklah padanya, jangan menangis di sini. Ratih berbalik dan masuk ke dalam selimut. Ibu Wati ditinggal sendirian di tengah kamar yang dingin. Kegelapan mulai menyelimuti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kesepian yang mutlak dan tanpa harapan. 1 bulan kemudian. Senja di pinggiran kota yang miskin. Ibu Wati duduk di kursi plastik di depan pintu kamarnya, memegang mangkuk berisi nasi dingin dengan kecap. Ratih telah menghilang bersama Iwan, meninggalkan ibunya dengan tunggakan sewa 2 bulan. Menelepon Bimo ia tak berani karena gengsi dan takut. Di halaman, sebuah keluarga muda sedang makan malam. Seorang nenek menggendong cucunya, menyuapinya bubur sambil berkata, makan yang banyak, sayang, biar cepat besar. Anak itu tertawa riang. Ibu Wati meletakkan mangkuknya. Di depan matanya, terbayang wajah Putri dan Miko. Ia teringat saat Maya pertama kali datang ke rumah mereka. Teringat makan siang hangat yang disiapkan menantunya. Kesabarannya saat berkata iya, Bu, bahkan ketika Ibu Wati sendiri yang salah. Ia teringat tatapan hormat Bimo. Ia memiliki segalanya. Rumah yang nyaman, anak yang penurut, menantu yang perhatian, cucu-cucu yang menggemaskan. Tapi ia sendiri yang menghancurkan semuanya karena cinta buta pada putrinya dan keegoisannya. Air mata penyesalan yang terlambat menetes di pipi keriputnya dan jatuh ke dalam mangkuk nasi dingin. Ibu Wati menundukkan kepalanya. Isak tangis yang tertahan bercampur dengan deru angin di celah-celah jendela tua. Ia mengerti apa itu pembalasan. Tetapi harganya terlalu mahal. Hari tua yang sepi dan hinaan dari anak yang paling ia manjakan. Ketika musim hujan tiba di Jakarta, dengan angin yang menusuk dan gerimis, hawa dingin menembus tulang di kamar kontrakan kumuh di Bantar Gebang. Ibu Wati meringkuk di ranjang reot di bawah satu-satunya selimut sobek. Sudah 3 hari ia demam. Di sakunya hanya tersisa 50.000 tidak cukup bahkan untuk memanggil dokter. Ratih tidak memberi kabar sudah 3 bulan. Batuk yang hebat mengguncang tubuhnya, menyebabkan nyeri tajam di dada. Ibu Wati mencoba bangkit untuk mengambil air, tetapi tangannya tidak menurut. Prak, gelas kaca jatuh dan pecah. Ia terhuyung dan ambruk ke lantai yang dingin. Sambil kehilangan kesadaran, ia membisikkan nama putranya. Bimo, tolong. Beruntung, ibu kos yang datang menagih uang listrik mendengar suara gaduhan. Ia mengetuk, lalu, setelah memanggil tetangga, mendobrak kunci dan memanggil ambulans. Satu-satunya nomor telepon yang tertulis di secarik kertas di dinding adalah nomor Bimo. Bimo dan Maya bergegas ke rumah sakit.
Bimo mengenakan jaket seadanya dan sandal jepit berbeda warna. Maya menyusul di belakangnya, dengan tas berisi dokumen, cemas tetapi tetap tenang. Melihat ibunya diberangkar, di bawah masker oksigen, kurus kering hingga tak dikenali, dengan rambut beruban dan acak-acakan, Bimo merasakan hatinya mencelos. Di balik semua kemarahan dan sakit hati, ini adalah ibunya. Pasien menderita pneumonia akut yang diperparah oleh malnutrisi ekstrem. Sedikit lagi, bisa terlambat, kata dokter jaga, menatap Bimo dengan celaan. Bagaimana bisa orang tua dibiarkan sampai kondisi seperti ini? Bimo menunduk dengan rasa bersalah. Maya melangkah maju. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Obat-obatan terbaik, apapun yang dibutuhkan. Kami akan menanggung semua biayanya. Selama seminggu berikutnya, Bimo dan Maya bergiliran datang ke rumah sakit. Mereka menyewa perawat profesional yang merawat Ibu Wati sepanjang waktu. Mereka sendiri hanya datang pada jam besuk, membawakan kaldu dan berbicara dengan dokter. Mereka menjaga jarak. Perhatian. Bukan kedekatan. Tanggung jawab. Bukan sentimentalitas. Pada hari kepulangan, matahari bersinar cerah. Ibu Wati duduk di kursi roda yang didorong Bimo menuju mobil. Ia diam sepanjang jalan, tidak berani bertanya kemana Bimo akan membawanya. Ia tahu ia tidak lagi punya hak untuk menuntut apapun. Mobil berhenti di depan sebuah kompleks besar yang hijau di daerah Bintaro. Papan nama yang elegan bertuliskan, Panti Werda Swasta Taman Teduh. Ibu Wati membeku. Ia menoleh ke arah putranya dengan tatapan bingung. Bimo, kamu benar-benar mau menempatkanku di sini, membuangku? Maya membuka pintu dan membantunya keluar. Ia menatap mata ibu mertuanya dan berkata dengan lembut namun tegas, Bu, kami tidak membuang ibu, tapi untuk tinggal bersama di bawah satu atap saat ini tidak mungkin, terlalu banyak luka di masa lalu. Kita semua butuh waktu dan ruang untuk menyembuhkannya. Di sini, ibu akan dirawat oleh dokter dan perawat. Di sini ibu akan punya teman. Kondisinya 1000 kali lebih baik daripada di kamar kontrakan itu. Semua biaya sudah kami bayar untuk 5 tahun ke depan. Ibu Wati menundukkan kepalanya. Air mata menetes di tangan keriputnya. Ia sadar, inilah yang terbaik yang bisa ia harapkan. Ini adalah kemurahan hati terakhir dari menantu yang dulu sangat ia benci. Maafkan. Maafkan ibu, bisik Ibu Wati. Permintaan maaf terlama, tetapi paling tulus dalam hidupnya. Maya mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Bu, saya menerima permintaan maaf ibu. Tapi agar kita bisa terus berkomunikasi sebagai satu keluarga, sebagai nenek dan cucu, saya minta ibu menandatangani ini. Ibu Wati mengambil kertas-kertas itu, judulnya Perjanjian Aturan Komunikasi Keluarga. Di dalamnya hanya ada 3 poin. 1. Menghormati pola asuh. Nenek berhak mengunjungi dan bermain dengan cucu di akhir pekan, tetapi berkewajiban untuk tidak mencampuri metode pengasuhan, pola makan, dan gaya hidup anak-anak yang telah ditetapkan oleh orang tua. Dilarang menjelek-jelekan orang tua di hadapan anak-anak. 2. Kemandirian finansial. Bimo dan Maya bertanggung jawab penuh atas pembayaran biaya tinggal dan perawatan medis di panti, serta memberikan uang saku bulanan sebesar Rp2.000 untuk keperluan pribadi ibu. Dilarang keras menggunakan uang ini untuk membantu Ratih atau siapapun. Jika poin ini dilanggar, pemberian uang saku akan dihentikan selamanya. 3. Menghormati ruang pribadi. Nenek berkewajiban untuk tidak datang ke rumah Bimo dan Maya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebaliknya, Bimo dan Maya berkewajiban membawa cucu-cucu untuk bertemu nenek setiap 2 minggu sekali. Ibu Wati membaca ulang setiap barisnya. Jika ini adalah dirinya 6 bulan yang lalu, ia pasti sudah merobek kertas ini. Tetapi setelah malam-malam dingin di kontrakan, setelah nasi dengan air mata dan tamparan menantu, ia tersadar. Ia mengerti bahwa kertas ini bukanlah tembok, melainkan pagar pelindung yang akan mencegah racun merusak hubungan mereka lagi. Dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya. Lydia Wati. Maya tersenyum lega. Ia meraih tangan kurus ibu mertuanya. Selamat datang kembali di kehidupan kami, Bu. Tapi sekarang dalam kapasitas yang baru dan sehat. 1 tahun kemudian. Sebuah akhir pekan yang cerah di Panti Werda Taman Teduh. Di bawah pohon rindang,
duduk seorang wanita tua beruban namun terawat dan berwajah segar, sedang bercerita. Di sekelilingnya duduk Putri dan Miko. Dahulu kala, ada seorang nenek yang sangat jahat, mulai Ibu Wati, suaranya hangat, dan matanya memancarkan kebaikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Nenek jahat, ya? Tanya Putri dengan polos. Ibu Wati tertawa dan mengelus kepala cucunya. Dulu sekali nenek jahat. Tapi berkat ibumu, nenek belajar menjadi peri yang baik. Tidak jauh dari sana, di sebuah bangku, Bimo dan Maya duduk berdekatan. Bimo tampak lebih berisi, posturnya menunjukkan kepercayaan diri sebagai tuan atas hidupnya sendiri. Maya tetap cantik, tetapi tidak ada lagi kecemasan di matanya. Kamu percaya ibu benar-benar sudah berubah? Tanya Bimo pelan. Watak asli sulit diubah. Tapi keadaan bisa memaksa orang berubah, jawab Maya. Matanya tak lepas dari nenek dan cucu-cucunya. Mungkin di dalam hatinya ia masih sama, tapi setidaknya sekarang ia takut kehilangan dan menghargai apa yang tersisa. Dan itu sudah cukup. Bimo menggenggam erat tangan istrinya dan mengangkatnya ke bibir. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi begitu kuat dan menyelamatkan keluarga kita. Angin sepoi-sepoi berhembus di taman, menerbangkan daun-daun kuning terakhir dari musim yang lalu, dan membuka jalan bagi tunas-tunas hijau muda yang merentang ke arah matahari. Cerita ini tidak berakhir dengan akhir dongeng di mana semua hidup bahagia selamanya di bawah satu atap. Cerita ini berakhir dengan terciptanya tatanan baru, di mana ikatan keluarga ditopang oleh rasa hormat, di mana batasan melindungi kebahagiaan, dan di mana pengampunan diberikan, tetapi tidak berarti melupakan. Dan inilah akhir bahagia yang paling realistis untuk sebuah keluarga modern. Demikianlah kisah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan bagikan video ini untuk menyebarkan kisah-kisah penting seperti ini.